Kata Nabi, atakum ahlul Yaman. Telah datang kepada kita nih, antum semua nih, orang-orang Yaman. Hum aragu abidatan. Nabi sebut nih karakter orang-orang Yaman. Mereka itu araku abidatan, orang yang paling lembut hatinya. Wa alyanu quluban, orang yang paling rahmat, kasih sayang, dia punya hati. Hatinya lembut, luas. Qabulan lil haqqi, gampang menerima kebenaran. Mujiban lidakwati, menjawab panggilan Rasul. Sehingga orang Yaman satupun mereka masuk Islam tanpa perang. Nggak ada yang diperangi orang Yaman. Mereka sendiri mau masuk Islam. Ini orang-orang Yaman. Makanya dikatakan hati mereka sangat lembut. Lilayyini qulubihim, karena hati mereka lembut. Araku quluban ay awsa'uha qabulan lil haqqi wa mujiban lidakwati li'annahum dakhalu ilal Islam bi ghairi muharabatin. Karena orang Yaman semuanya masuk Islam tanpa perang. Karena hati mereka lembut, makanya dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu yamanin. Iman itu ada pada Yaman. Maksudnya bagaimana? Bukankah Nabi tinggal di kota Mekah? Bukankah Nabi tinggal di kota Madinah? Kok Nabi bilang iman itu di Yaman? Kata ulama, karena Mekah itu daratannya nempel sama Tihamah. Tihamah itu masuk tanah daripada Yaman. Makanya disebut Makkah Tihamah, Tihamah Yaman. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, maksud al-imanu yamani, ini pujian dari Rasul untuk seluruh orang Yaman. Iman mereka kuat, iman mereka tebal. Nabi meninggal dunia, banyak orang murtad kecuali orang-orang Yaman. Ada orang baru ketemu Nabi 1 kali, baru ketemu Nabi 2 kali. Nabi meninggal dunia, murtad. Ini orang-orang Yaman yang mendapat dakwah dari Mu'ad bin Jabal, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat-sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Mereka nggak pernah ketemu Nabi, baru dengar cerita Nabi. Nabi meninggal dunia, nggak ada yang bergeming imannya, semua masih mantep, nggak ada yang murtad. Itu orang-orang Yaman yang dibaca oleh Rasul sebagai al-imanu yamani. Iman itu yang tebel, iman orang-orang ya Yaman. Wal hikmatu yamaniyah. Sementara kata Nabi, hikmah itu adalah Yaman, artinya ilmun nafi' indahum. Ilmu yang bermanfaat sumbernya ada di Yaman. Makanya saudara hadirin, hadirat rahimakumullah, kita doain mudah-mudahan negeri Yaman ini diberi ketenangan oleh Allah. Orang Yaman tenang, cuman digonjang-ganjing sama orang-orang di luar Yaman. Sehingga mereka menjadi penonton orang-orang yang mengadu domba. Orang Yaman sendiri nggak hobi perang. Orang-orang Yaman, apalagi orang-orang Hadramaut. Sayyidina Imam Faqihil Muqaddam, leluhurnya para habaib, ketika sampai di Yaman, di Hadramaut, di Tarim, diangkat menjadi seorang presiden untuk memimpin peperangan. Beliau ambil pedang itu, dipatahin jadi 2, nggak ada perang. Ini negeri berkah, kata Rasulullah. Itu Yaman. Makanya pujian dari Rasul luar biasa banyak. Banyak sekali pujian Rasul untuk Yaman. Hadis yang paling masyhur tentang pujian Nabi kepada Yaman, Nabi pernah berdoa begini nih. Allahumma barik lana fi yamanina, barik lana fi syamina. Ya Allah, berkahi itu Yaman dan penghuninya. Ya Allah, berkahi Syam, Syria dan penghuninya. Ini ada Syria, ada Yaman. Dua-duanya didoain oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata ulama, inna min a'zamil manaqibi li ahlil yamani
annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yasjud syukran li ahlil baladi illa Yaman. Manakib yang paling menonjol untuk Yaman dan penghuninya, catat baik-baik nih. Nabi nggak pernah sujud syukur untuk negeri manapun di muka bumi ini, kecuali sujud syukurnya Nabi terima kasih kepada Allah, kepada orang-orang Yaman. Kenapa kok Nabi sujud syukur untuk negeri orang lain? Karena cuman Yaman yang masuk Islam tanpa diperangi oleh orang-orang Islam kaum muslimin. Subhanallah. Mau ke Mesir harus perang, mau ke Syria harus perang, ke Romawi harus perang, ke negeri manapun harus perang, kecuali ke kota Yaman. Subhanallah, saking istimewanya. Oleh karena itu, di dalam suatu riwayat an Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nadara ila qibalil Yaman faqala Allahumma aqbil bi qulubihim, rawahu Tirmizi. Kata Imam Anas bahwasanya Nabi pernah menghadap ke negeri Yaman berdoa. Misal Yaman ada di sana nih, di arah barat, Nabi pernah berdoa angkat tangan sambil menghadap ke barat, berdoa Allahumma aqbil bi qulubihim. Ya Allah, turunkanlah rahmatmu memancar kepada hati sanubari mereka semua. Kalau kita baca Allahumma aqbal qulubahum, ya Allah terimalah hati jernih mereka, atau Allahumma aqbal biqulubihim, ya Allah jadikan dia orang muslim yang setulus-tulusnya dari hati sanubari. Itu doanya Rasulullah. Pernah ada seorang sahabat namanya Khaythamah bin Abdurrahman. Sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia datang nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun, wahai baginda Nabi, orang yang paling baik itu orang mana? Nabi nggak banyak bicara, langsung qala ahlul Yaman. Orang-orang Yaman itu orang-orang paling baik. Subhanallah. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala kharaja ilaina Rasulullah SAW wa nahnu julusun fawasa'tuhu wa wasa'tu lahu fajalasa faqala. Kata sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Amr, ketika kami lagi duduk, tiba-tiba Nabi muncul ingin ikut duduk, nimrung kalau bahasa kita. Maka saya bukain tempat, di sini ya Rasulullah, duduk. Maka Nabi pun duduk. Kumpul nih sama teman-temannya. Lalu Nabi bersabda, aina ashabi, mana teman-teman saya? Padahal di situ semua teman-temannya Rasul. Tapi Nabi bilang, aina ashabi, mana teman-teman saya? Sahabat bingung. Alladzina ana minhum wa hum minni wa adkhulul jannata wa yadkhuluna ma'i. Mana teman-teman saya yang saya dari mereka, mereka itu dari saya, yang nanti saya masuk surga, mereka ada di belakang saya. Qulna ya Rasulullah. Maka saya jawab, wahai baginda Rasul, akhbirna manhum. Siapa nih yang antum maksud? Siapa nih sahabat antum masuk surga di belakang antum? Antum ada bersama mereka, mereka dari antum. Siapa ya Rasulullah? Qala ahlul Yaman al-matruhuna fil ardi, yang orangnya biasa, duduk di tanah biasa. Al-matruduna an abwabis salatin, yang kalau datang ke pintu kerajaan diusir, pakaiannya gembel. Bukan orang-orang yang glamor, bukan. Yamutu ahaduhum wa hajatu fi sudurihim lam yuqda, rawahu Tabrani. Orang-orang Yaman yang meninggal dunia, di hati mereka ada hajat sesuatu yang mereka inginkan, belum kesampaian, udah keburu mati. Itu orang-orang Yaman. Maksudnya apa ini? Orang-orang susah. Orang-orang Yaman pakaiannya biasa, bukan orang-orang yang glamor. Itu mereka, kata Nabi, masuk surga di belakang saya, kata Rasulullah SAW.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini orang-orang Yaman. Oleh karena itu saudara, Al-Imam Muslim meriwayatkan satu hadisnya Rasul, al-fiqhu yamani. Orang yang paling ngerti soal fikih orang-orang Yaman. Yang paling alim itu kata Nabi, riwayat Imam Muslim, orang-orang Yaman. Dalam riwayat disebutkan ana rajulun yamani. Masya Allah. Maqala ana rajulun makki wala madani. Nabi pernah bersabda, saya ini orang Yaman. Waduh, luar biasa. Nabi nggak bilang saya orang Mekah, nggak. Nabi nggak bilang saya orang Madinah. Betul dalam sejarah, wulida bi Makkah wa tufiya bil Madinah. Betul lahir di Mekah, dikubur di kota Madinah. Tapi Nabi nggak pernah bilang ana rajulun Makki, ana rajulun Madani. Nggak. Saya orang Mekah, saya orang Madinah. La. Hadis mencatat ana rajulun Yamani. Saya orang Yaman. Saking cintanya Rasul kepada Yaman. Subhanallah. Sampai kata Nabi, idza hajatil fitan fa'alaikum bi ardil Yaman fa innaha ardun mubarakah. Kalau kalian hidup di akhir zaman, fitnah udah di mana-mana. Ke kanan, ke kiri, depan, belakang, fitnah. Merajalela itu fitnah di mana-mana. Buru-buru kalian lari ke kota Yaman. Itu negeri penuh berkah kata Rasulullah SAW. Alaikum bil Yaman idza hajatil fitan fa inna qaumahu ruhama. Karena orang-orang Yaman itu hatinya lembut sama orang, baik sama orang, enggak sombong sama orang. Ini sabdanya Rasulullah SAW. Wa anna ardahu mubarakatun, negerinya berkah. Makanya saudara, kita waktu di Yaman dinasihatin sama Habib Umar, kalian di Tarim, di Hadramut, Yaman, nggak jadi orang pinter, nggak apa-apa. Nggak bisa jadi orang yang hafal hadis, hafal Quran, jadi orang yang ngerti betul tentang fikih, nggak apa-apa. Yang penting satu, adab sama Yaman. Jangan meludah di Tarim. Jangan sembarangan hina orang Tarim. Jangan sembarangan hina orang umum, saya tidak boleh. Apalagi mereka itu orang-orang yang Masya Allah, rijal asbah bil malaikah. Ada orang dari Eropa zaman dahulu, mereka pergi ke kota Hadramut, tepatnya masuk ke kota Tarim. Setelah beberapa bulan mereka kembali ke negerinya, ketemu sama teman-temannya para ulama. Ditanya, bagaimana perjalanan kamu ke Yaman? Banyak yang kau lihat? Lautan, sungai, kebun, gunung. La, saya melihat sesuatu yang lebih menakjubkan dari itu. Apa? Saya melihat manusia-manusia lebih mirip dengan para malaikat-malaikat. Rijal asbah bil malaika. Manusia sama kayak kita, makan, minum, tidur, tapi amaliyahnya kayak malaikat. Saudara sampai detik ini, kalau saudara sampai di Tarim, Allahumma amin. Ini kalau majlis seperti ini, kita lihat satu orang satu gelas airnya sendiri, tidak boleh dicampur aduk, betul? Kalau di sana tidak, satu gelas, satu baris, rame-rame. Enggak ada yang ribut. Baris kedua, satu gelas, gelasnya gede. Minum, 3 kali, pindah ke samping, minum. Rata begitu. Enggak ada ribut. Enggak ada jijik. Sirullah fi khalqih. Saking bersihnya tuh hati orang-orang Yaman.